Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Sekar. Pertama mungkin perkenalan dulu. Saya Dito, saya saat ini dosen kehutanan GM tadi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mungkin karena peserta dari kegiatan ini tuh cukup diverse gitu, cukup beragam. Mayoritas memang ada teman-teman yang sedang di bangku kuliah S1 dan juga mungkin ada dari kalangan lain, dari yang sudah alumni juga. Tapi di kesempatan ini saya akan sebenarnya back to basic ya, kembali ke dasar. Kita sering berbicara kelestarian dan lain sebagainya. Mungkin di sini nanti kita bisa bisa belajar bersama. Kira-kira ini dari mana sih termsnya? Kira-kira seperti jadi satu dari sisi historicalnya seperti apa secara singkat begitu, dan kemudian dari segi sektor kehutanan. Nah ini mungkin karena ini beragam, teman-teman kehutanan mungkin apalagi yang sudah alumni mungkin sudah pernah mendengar begitu, tapi nanti ini akan ada sedikit elaborasi related bagaimana dia berhubungan dengan Sustainable Development Goals begitu. Jadi pertama mungkin saya mau memutarkan suatu video gitu 3 menit gitu, karena dikasih waktu 30 menit lebih ya tadi untuk presentasi. Mari kita tonton bersama, semoga tidak macet-macet gitu ya. In the year 2000, leaders from 189 countries agreed on a vision for the new millennium. They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We champion the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that helped fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries, and we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Oke, jadi dari video tadi mungkin sebenarnya lebih kita bisa lihat. In the year 2000, kita bisa lihat secara ringkas gitu kira-kira bagaimana sih munculnya Sustainable Development Goals begitu ya. Nah, dari video tadi mungkin saya juga minta agar sedikit ada interaktif begitu. Teman-teman bisa membuka menti.com, kemudian nanti masukkan kode
97333516. Jadi dari video tersebut tadi coba misalkan kita mention kira-kira satu isu yang kira-kira jadi masalah utama yang sedang tadi kita kan sedang ada problem terhadap dunia ini gitu, ada masalah yang sedang dihadapi kita. Oke, nomor 1 langsung muncul ini ada deforestasi gitu ya. Ada poverty. Oke, tadi masih di bawah batas hidup ya, sehari itu hanya bisa menghasilkan $1,6 begitu ya. Berarti poverty, deforestasi, pembangunan berkelanjutan ya, tadi kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan itu seperti apa sebagai end goals-nya yang ingin kita capai begitu. Conflict of interest, jadi juga ada mungkin konflik-konflik begitu ya tadi di dalamnya. Laut yang semakin asam, ada kelaparan, ada pandemi sekarang bahkan, kemudian food security, tadi konteksnya mengenai poverty juga, kemudian tentang food security, kemiskinan. Kita tunggu sebentar nih teman-teman biar kira-kira masukin nomornya malahnya. Sampah, sampah, pemanasan global gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari besarnya pemanasan global dan climate change ini ternyata banyak yang mengisi ini. Jadi yang salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi umat manusia begitu ya. Oke, jadi dari video tadi berarti kan memang kita berangkat dari permasalahan-permasalahan yang bersama begitu. Jadi pemanasan global, jadi semua sedunia ini misalkan saat ini sedang merasakan permasalahan yang sama begitu kan. Dan kemudian climate change ini juga, dan kemiskinan, jadi kemiskinan terutama di negara-negara yang belum maju dan bahkan berkembang masih ada kemiskinan di dalamnya begitu. Ada polusi udara, ada sampah, ya ada banyak tentang food security, jadi artinya tidak semua umat manusia ini masih belum secure untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya begitu ya. Oke, jadi ada banyak sekali sebenarnya, tapi bisa kita mungkin dari yang besar ini adalah satu terkait food security, terkait climate change, terkait pemanasan global gitu ya, yang 3 yang mungkin apalagi terkait dengan nanti yang sedang akan kita bahas ke depan. Oke, jadi ini saya hanya mencoba mungkin berarti tadi video yang saya putarkan berarti teman-teman koneksinya bagus begitu maksudnya. Oke, dari video tadi dari teman-teman yang sudah masukkan ini begitu ya. Jadi sebenarnya kita rollback lagi apa yang tadi kita putar gitu. Nah, kemudian ternyata dari masalah-masalah tersebut itu menelurkan global leader sedunia ini tadi 170 negara, kemudian mereka berinisiatif untuk memiliki tujuan-tujuan yang sama berdasarkan permasalahan-permasalahan yang berdampak secara global tersebut. Nah, kemudian jadi ada beberapa teori yang menyebutkan ini adalah salah satu inisiatif dunia gitu ya. Bagaimana kita ini governing, mengelola menuju jadi governing through goals. Jadi kita kemudian state goals itu ada 17 goals tadi. Sebelumnya memang ada proses-proses yang panjang untuk sampai ke 2015 itu. Jadi kemudian disimpulkan menjadi 17 tujuan itu gitu. Kemudian dari 17 tujuan ini sebenarnya ada many paths to green world. Jadi 17 goal ini kita untuk menuju ke sana sebenarnya macam-macam gitu. Karena lagi-lagi ada 170 negara, tentunya ada ragam konfigurasi pemerintahannya, kemudian juga demografi masyarakatnya, tingkat keparahan permasalahan masing-masing, sehingga ada banyak jalan menuju green world ini sebenarnya. Ada banyak jalan untuk mencapai tujuan ini gitu. Dan tadi di dalamnya juga
sebenarnya UNDP juga sudah membuat kriteria indikator untuk mengukur kira-kira sudah sejauh mana pencapaiannya seperti itu. Nah, tapi ternyata ada beberapa isu yang muncul dari hal ini, dari bagaimana kita governing through goals dan ada banyak jalan untuk bisa lestari itu. Jadi sustainable development secara positif itu dipandang sebagai cara yang paling baik untuk bisa mereconcile antara economic and environment. Economic di sini biasanya kan berkaitan dengan development gitu. Jadi bagaimana misalkan tadi terkait poverty, semua orang bisa dapat makan, bisa bekerja begitu, bisa mendapatkan pendidikan gitu. Di sisi lain kita juga addressing isu mengenai lingkungan begitu. Artinya ini ada dua tujuan, economic and environment, dan dua tujuan ini dipandang goals yang bisa bisa berekonsiliasi begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang memandang bahwa sustainable development ini ambigu, konsep yang ambigu, karena mencoba mengawinkan dua itu yang kadangkala ada plus dan minusnya begitu. Dan itu tidak bisa dicapai kecuali ada perubahannya radikal dalam pembangunan kita saat ini. Jadi dan itu tentunya radikal itu bagaimana kita hidup gitu, bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu, bagaimana kita memproduksi sesuatu tadi misalkan biar tidak polusi, terus kemudian bagaimana konsumsi kita agar tidak secukupnya gitu. Padahal misalkan kalau secukupnya artinya nanti kita akan ada trade off ke economic productivity-nya begitu misalkan. Jadi artinya nampaknya ada hal yang positif juga, ada yang dipandang positif, ada juga hal yang ternyata masih banyak yang juga ini mengkritisi seperti itu. Nah, ini kira-kira mungkin satu isu yang bisa menjadi menjadi kesadaran kita bersama juga, bahwa ini memang tujuan yang sangat baik, tapi tentunya muncul banyak sekali tantangan untuk bisa mencapainya ini seperti itu. Nah, kita coba balik lagi sebenarnya. Nah, ini jadi jalan menuju SDG tadi 2015 sampai kita menemukan 17 tujuan utama itu sebenarnya jalannya sudah panjang. Jadi di tahun 1972 sudah ada UNCHE, Stockholm Conference, jadi topiknya saat itu juga mengenai polusi, mengenai kerusakan lingkungan. Jadi di tahun-tahun itu kan industri itu sangat meningkat gitu. Jadi ada Industrial Revolution tahun sebelum 1950 bahkan, dan ini menjadi isu, polusi ini menjadi isu awalnya tahun 1972. Jadi milestone ini sebenarnya menunjukkan bahwa akhirnya global community ini mulai punya kesadaran untuk itu. Kemudian tahun 87 jadi ini yang sering menjadi titik balik dan semakin menegaskan bahwa permasalahan lingkungan itu masalah yang utama gitu. Tadi kita lihat dari mentimeternya climate change dan pemanasan global gitu ya saat ini, dan itu memang sudah jadi concern dan sangat concern kuat pada tahun 87 sehingga ada Brundtland Commission, di situ nanti kemudian ada sustainable development di dalamnya begitu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat videonya video-video di YouTube gitu kan juga expert kita juga banyak yang kemudian ikut di komisi ini begitu sebenarnya. Jadi ini juga isu-isu yang mengglobal dan kita sebenarnya juga ikut serta dalam menyusun ini gitu. Kemudian 92, nah ini sebenarnya sangat terkait dengan sektor kehutanan. Jadi UNCED Rio Summit, jadi kemudian ditelurkan adanya namanya Agenda 21 gitu, di dalamnya ada Forest Principle. Nah, jadi ini tahun 92 ini juga salah satu milestone yang semakin memperkuat bagaimana lingkungan ini perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Jadi setelah 92 akhirnya juga ini jadi salah satu inisiatif akhirnya membentuk yang namanya COP gitu. Jadi UNFCCC dan nanti ada COP gitu. Nah, itu sebenarnya muaranya dari hal-hal itu. Jadi tidak mungkin jadi tahun 2015 kemarin kita ada Sustainable Development Goals, kita juga ada Paris Agreement begitu ya. Nah, itu tidak mungkin tiba-tiba serta-merta muncul saat itu gitu. Jadi ternyata ini prosesnya panjang sekali gitu hingga akhirnya sampai ke COP21 tahun 2015 itu dan sampai ke Sustainable Development Goals. Nah, tahun 2017
tahun 2000 itu juga ada Millennium Development Goals. Jadi apalagi itu pas sekali ya tahunnya 2000 gitu ya. Nah, ini kemudian jadi salah satu milestone juga bagaimana pemerintah dunia itu salah satunya juga mengenai aspek lingkungan di dalamnya. Mereka ada 8 goals. Saya sudah sempat lihat presentasinya Pak Wandoyo, jadi biar bisa inline gitu. Jadi nanti sepertinya Pak Wandoyo akan address ini juga gitu. Jadi di sini mungkin lebih singkat ke historis tapi secara brief gitu ya. Kemudian tahun 2002 kita juga ada World Summit on Sustainable Development, dan 2012 Rio Plus 20 yang ini kemudian menelurkan nanti Sustainable Development Goals pada tahun 2015. Nah iya, pertama 1987 mengenai Brundtland Report ini, mainstreaming the discourse of sustainable development. Jadi paradigma sustainable development ini munculnya kira-kira baru benar-benar menjamur itu tahun 87. Jadi mulai mendefinisikan sustainable development itu sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi adanya intergenerational dan intragenerational equity. Jadi misalkan saya yang ada di Jogja begitu bisa akses, misalkan bisa akses makanan daging gitu ya, misalnya bisa makan wagyu. Harapannya orang-orang yang di daerah-daerah gitu, misalkan di luar Jawa yang nampaknya jauh gitu, tapi mereka juga harus bisa akses makanan yang berkualitas juga, misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya terkait masa depan dan masa sekarang, tapi juga equity antar tempat juga begitu. Nah, ini juga jadi salah satu concern sustainable development, dan di dalamnya kemudian ada 3 main pilar yang sering sekali kita dengar ini ya. Jadi ada 3, economic growth, jadi ekonominya, environmental protection atau ekologi begitu, lingkungannya, dan juga social equality, keadilan sosial gitu. Jadi aspek sosialnya. Jadi secara tadi kita balik lagi ya 3 pilar ini kemudian yaitu seringkali yang jadi ideal itu gitu. Tapi kenyataannya nanti belum tentu itu bisa tercapai gitu biasanya. Tapi yaitu yang jadi concern adalah governing through goals. Jadi kita punya ideal yang ingin kita capai, pilar-pilar ini begitu. Tapi ways untuk mencapainya nanti kita balik lagi. Kita punya cara mencapai masing-masing. Nah, ini kita ke sektor kehutanan gitu ya, dan forest and nature conservation dalam achieving SDG. Nah, jadi tadi kalau kita lihat dari Mentimeter yang tadi kita isi bareng-bareng, itu permasalahan among the world most pressing problem itu ada poverty dan inequality, ecosystem degradation, tadi kan ada deforestation begitu ya. Kemudian ada biodiversity loss dan climate change yang leads to global warming begitu. Artinya permasalahan-permasalahan dunia ini yang dipandang pressing issue dan sangat persisten dari zaman tahun 70 hingga bahkan sekarang 2015 itu masih ada, dan mungkin saja malah extend-nya semakin parah gitu, bisa dibilang katanya seperti itu ya. Banyak penelitian yang seperti, dan ini bahkan ada meme gitu yang bahkan COVID-19 ini ya hanya salah satu masalah. Ada masalah lain, ada resesi terkait berarti kan sektor ekonomi. Ternyata masalah lebih besar adalah climate change, dan masalah lebih besar lagi adalah biodiversity yang collapse gitu. Jadi artinya permasalahan yang sedang dihadapi dunia ini nampaknya semuanya berkaitan dengan peran hutan di dalamnya begitu. Jadi singkat cerita sebenarnya hutan ini kan punya banyak value ke manusia gitu ya, dari barangnya dan dari jasanya. Tapi kira-kira hutan ini akhirnya berkaitan semua dengan semua permasalahan yang pressing issue, pressing problem yang dihadapi oleh manusia secara global bahkan, sehingga oleh karena itu forest and nature conservation ini sangat berkait dengan pencapaian SDG begitu. Dan pemerintah bahkan di Permen LHK-nya itu menyatakan bahwa
KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan ini dia bisa berperan di 17 schools itu gitu. Nah, itu jadi artinya sebenarnya sangat bisa semuanya bahkan bisa nyambung ke sektor kehutanan sebenarnya begitu. Nah, kemudian ini salah satu ideals yang selalu di sektor kehutanan kita coba lakukan gitu ya. Kita mengelola hutan secara lestari. Jadi mengelola hutan secara lestari harapannya adalah kita bisa mencapai tujuan-tujuan tadi yang Sustainable Development Goals tadi. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, memberikan fungsi dan manfaat produksi dan jasa secara terus-menerus untuk tujuan-tujuan tadi pilar-pilar Sustainable Development. Ini kira-kira yang ingin kita capai kira-kira seperti itu gitu ya. Tapi sustainable itu seperti apa gitu. Nah ini kita coba kita coba mungkin karena ada banyak teman-teman non kehutanan juga di sini, jadi coba glimpse of Indonesia Forest gitu. Jadi dalam mengelola hutan kita secara lestari tadi gitu ya, agar kita bisa addressing SDG, pemerintah ini sebenarnya secara legal hukum kita membagi hutan menjadi 3 fungsi gitu. Ada hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan lindung gitu. Hutan produksi biasanya dia lebih dominan untuk memproduksi barang-barang gitu. Jadi kayu dan misalkan hasil hutan non kayu seperti madu, sutra dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada hutan konservasi yang dia itu punya karakteristik unik terkait flora dan faunanya dan juga ekosistemnya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Taman Nasional Baluran atau Alas Purwo, nah di situ ada ekosistem yang unik gitu dan itu dikonservasi agar lestari. Jadi kemudian terakhir protection forest untuk life support system untuk jasa penyangga kehidupan. Jadi tentang tata airnya, flood prevention. Jadi di sana ada lebih dominan untuk menjaga sistem penyangga kehidupan manusia begitu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kan bisa kita lihat untuk bisa mencapai kelestarian ini kalau kita versuskan dengan legal hukum ini ada banyak luaran dari hutan gitu sebenarnya. Nah, ini juga sedikit at glimpse-nya. Jadi hutan di Indonesia, kawasan hutan ini kita punya 120 juta hektar gitu, sekitar 63%. Artinya ya kawasan hutan Indonesia ini sangat luas, dan tadi terkait tentang SDG yang bahkan bisa mencakup terkait dengan hampir semuanya itu, artinya kita sangat prominent gitu. Jadi bahkan terkait climate change, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut online course webinarnya Sebijak, sektor kehutanan ini targetnya dalam mengurangi karbon, menyimpan karbon, mengurangi dampak climate change itu dominan sekali dalam kebijakan NDC dalam kita COP 2015 itu gitu, Paris Agreement. Nah, ini artinya ya sektor kehutanan sangat berperan di situ sebenarnya. Jadi ya dan hutan ini di Indonesia dia dikontrol oleh negara kita. Jadi negara kita ini mengelola 120 juta ini, kemudian dia membagi-baginya berdasarkan ownership, berdasarkan tipe-tipe hutannya. Jadi ada yang hutan hak, jadi memberikan hak kepada individu untuk bisa mengelola hutannya, dan intinya dari kontrolship dari negara ini, artinya negara ini punya peran yang sangat dominan dalam untuk bisa mencapai Sustainable Development Goals tadi gitu. Jadi semua kebijakan untuk mencapai SDG tentunya ini semua lewat negara. Jadi negara punya misalkan untuk poverty, untuk kemudian pangan, untuk kemudian climate change, semua itu koridornya lewat pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang punya kuasa untuk bagaimana mengelola hutan kita gitu. Dan ini kira-kira legal hukumnya seperti itu, dan tipe-tipe hutannya. Nah, ini kita balik lagi ke aspek yang lebih theoretical gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar di kehutanan, sebenarnya masih agak banyak. Nah, belajar di kehutanan
secara teori, jadi dasarnya kita itu punya yang namanya cara pandang kelestarian hutan gitu. Ini udah cukup lama bukunya, jadi ini cukup kehutanan sekali. Jadi ada 4 viewpoint. Yang pertama yang paling konvensional itu ada namanya sustain yield. Jadi bagaimana yield itu apa ya namanya, seperti hasil panennya hutan itu sustain gitu. Dan di sini bagaimana relation of humans to nature, humans dominate natures, dan human population consideration in planning itu tidak eksplisit tapi hanya untuk aspek kayu gitu. Dan outcomes of concern adalah commercial timber. Nah, viewpoint satu ini yang paling konvensional, dan kalau kita lihat sejarah Indonesia dari zaman Belanda, jadi kalau kita baca sejarahnya Indonesia, Belanda itu selain mengambil rempah-rempahnya Indonesia, mereka masuk lewat apa namanya Jawa Utara, dan ketika di Jawa Utara itu pohon-pohon yang banyak adalah pohon jati, dan saat itu ya hutan dilihat itu hanya ya kayunya gitu. Dan hutan yang lestari pada saat itu adalah kalau kita setiap tahun adalah kita bisa memanen produksi kayu yang sama gitu, jumlah kayu yang sama, kira-kira seperti itu views pertama gitu ya. Kemudian viewpoint yang kedua itu multiple use, jadi masih sama humans dominate nature gitu ya. Jadi intinya manusia itu yang memegang kendali atas alam, atas sumber daya hutan. Kemudian apa namanya outcomes of concern-nya adalah ada kayu, ada air juga, forage itu jadi misalkan apa makanan-makanan di dalamnya. Jadi kan sebenarnya hutan ini tidak sekedar kayu, tapi misalkan ada serat-seratnya, ada pohon buah-buahannya begitu. Kemudian ada rekreasi dan wildlife. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari hutan, dan oleh karena itu kita perlu mengelolanya dengan baik agar kita tetap mendapat semua apa namanya semua manfaat dari hutan ini gitu. Nah, jadi di viewpoint kedua ini, hutan ini akan dikelola secara lebih sustainable dengan apa namanya kepedulian concernnya adalah multiple use gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada naturally functioning forest ecosystem gitu, dimana di sini humans largely ignore, artinya ya manusia ini adalah aktor yang pasif di situ. Jadi apa yang diinginkan dalam pengelolaan hutan ini, apa sustainability yang seperti apa? Jadi komposisi hutan, struktur, proses, native species. Jadi ingin apa namanya hutan yang benar-benar hutan gitu. Jadi ada ragam pohonnya, ada misalkan tumbuhan bawahnya, ada proses yang alami di dalamnya, bahkan misalkan ada native species flora faunanya. Nah, misalkan dari 3 viewpoint ini kita balik ke sini ya. Artinya kan apa dalam apa namanya viewpoint tadi kita bisa versuskan terhadap tipe-tipe hutan tadi. Tipe-tipe hutan ini berdasarkan kemanfaatannya gitu. Jadi conservation forest ini dia masuk di viewpoint yang naturally functioning forest ecosystem begitu ya. Jadi biasanya sangat minimum manusia di dalamnya itu. Jadi hutannya dibiarkan gitu untuk bisa tumbuh sendiri secara alami gitu. Sedangkan production forest ini bisa masuk yang viewpoint 2 dan 1 begitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau diversuskan itu seperti itu, kita melihat kelestarian dan bagaimana kita mengelola hutan itu bisa kita lihat viewpoint-nya seperti ini. Jadi ada banyak viewpoint. Dan terakhir sustainable human forest ecosystem. Nah, jadi human and nature coexist. Di sini artinya dua-duanya punya peran yang setara, begitu katanya idealnya seperti itu. Dan yang diinginkan apa? All of preceding, semuanya. Jadi kita ingin kayu juga, ingin jasa ekosistem, kita juga ingin ekosistem hutan yang asri juga. Nah, itu viewpoint yang keempat begitu. Dan ini viewpoint ini apa namanya yang kira-kira bisa mencakup kesemuanya kan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi kira-kira viewpoint ini adakah yang paling benar? Adakah yang kemudian yang paling bisa dilaksanakan? Nah, itu lagi-lagi tentunya ini lagi-lagi
tataran yang teoritisnya gitu ya. Kita melihat teori ini kita versuskan dengan apa yang sudah dilakukan di lapangan gitu. Dan kalau lihat di sini artinya operasionalisasi dalam kita mencapai kelestarian itu ada banyak begitu. Jadi ada many ways governing the forest. Jadi ada yang ingin kayunya, ada yang kemudian misalkan para ahli pelestari gitu ingin spesies-spesies native-nya gitu. Ada yang misalkan ingin masyarakat sekitar, ada yang ingin lahannya untuk digembalakan dan lain sebagainya. Artinya ada tata cara yang banyak untuk pursuing sustainability. Tadi kan satu, ternyata sustainable development itu juga bisa ambiguous konsep. Ternyata sustainability di dalam hutan ini juga ada banyak, dan yang dari sektor kehutanan ini ada jasa ada goods and services, ada produk timber dan non kayunya, ada juga services, dan semuanya itu sebenarnya dikejar untuk kemanfaatan manusia. Dan kalau di beberapa views ini ada untuk kemanfaatan hutannya sendiri gitu. Artinya ya ada banyak sekali views mengenai kelestarian, ada tata cara yang banyak juga untuk kita bisa mengarah ke sana gitu. Sehingga intinya different views, ada different ways of managing the forest gitu. Jadi kemudian jadi take home message-nya seperti apa? Nah, satu, kita perlu ada apalagi dalam kaitannya kita achieving sustainable development goals. Jadi kita perlu advancing science untuk memahami bagaimana adanya trade-off dan co-benefits di dalamnya. Misalkan apabila kita ingin mengelola hutan untuk timbernya gitu, berarti kan ada aspek ekonomik yang kita lebih push di sana. Artinya nanti ada aspek-aspek sosial dan ekologi yang mungkin sedikit berkurang di dalamnya, kan seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu belajar nih kira-kira mungkin untuk mengelola itu harus sejauh apa, harus bisa balance agar yang kita ambil ini banyak tapi trade off-nya sedikit seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pelajari gitu kan sebenarnya. Kemudian kalau misalkan kita contoh-contohnya nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Misalnya kita mengelola karbonnya, kemudian kalau karbonnya ini kita simpan, kita dapat keuntungan apa secara ekonomi. Nah, berarti ada co-benefits nih di sini. Nah, itu konteksnya nanti mungkin tentang di pertemuan besok gitu ya. Ada tentang REDD, ada tentang carbon storage gitu. Artinya ada co-benefits di dalamnya gitu. Nah, mungkin ini saya mengantarkan saja, kira-kira nanti kita akan menggali sambil menggali trade off ini. Jadi di besok di pertemuan selanjutnya, pertama mungkin ada lebih tataran yang teoretikal, tataran yang mungkin adil gitu ya. Kemudian di lapangan bisa kita lihat kira-kira praktisnya seperti apa gitu. Jadi harapannya selain kita tahu basicnya, jadi seperti yang saya ceritakan di sini, views on sustainability dalam forest itu seperti ini. Nanti kemudian kira-kira di lapangan seperti apa bisa dilihat nanti di best practice yang sudah dilakukan oleh teman-teman di GIZ begitu. Dan akhirnya endingnya adalah kita bisa memahami gap-gap misalkan yang ingin dicapai, yang sedang dilaksanakan, dan ya harapannya kita bisa membangun kesadaran, ruang diskusi untuk bisa bisa berusaha untuk menutup gap, untuk bisa lebih mendorong co-benefits dalam mengelola hutan secara lestari dalam pencapaian SDG tadi begitu. Nah, setelah ini mungkin nanti ada Pak Wandoyo akan mengantarkan lebih spesifik tadi mengenai konteksnya SDG terutama di Indonesia seperti apa. Jadi mungkin saya hanya mengantarkan sedikit, dan ini perspektif forestnya kira-kira seperti ini. Intinya hutan ini berkaitan sekali dengan kehidupan manusia dari segi produknya, dari segi kemudian juga jasa lingkungannya, itu sebenarnya bisa terkait dari ke-17 goals tadi begitu. Nah, nanti setelah ini akan Pak Wandoyo, dari saya mungkin cukup seperti itu.